Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun yang kejam. Nabi Musa alaihissalam telah diabadikan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Berdasarkan perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itulah sebabnya salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa adalah untuk melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan Rasul Ulul Azmi dan termasuk dalam satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran. Nabi Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yaitu Raja Fir'aun, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebab kesombongan dan kekejaman Raja Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Raja Fir'aun juga tidak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Dalam Al-Quran, sewaktu bayi Nabi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Raja Fir'aun. Tindakan ibu Nabi Musa pada saat itu karena mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hilir sungai, istri Raja Fir'aun justru menemukan Musa yang bersih dan bercahaya, lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Nabi Musa tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berakal yang sempurna. Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Dan di sana dirinya bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, lalu menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun tinggal di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan Nabi Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Selain itu, Nabi Musa juga mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa mengajak masyarakat Mesir untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Namun aksi Nabi Musa malah menyulut emosi Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan berbagai hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak hingga darah untuk Fir'aun. Lalu Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut dan tongkat itu membelah laut menjadi 2. Ini adalah mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal. Nabi Musa dan rombongan melewati dasar laut yang kering, sementara Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lautan seperti semula hingga Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perjuangannya melawan Raja Fir'aun, kira-kira hikmah dan pelajaran apa yang dapat dipetik? Dari perjalanan Nabi Musa pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, Fir'aun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.